Halo, balik lagi di RO. Malam ini rencananya mau bikin video ngulik lagi selagi nunggu ngantuk. Belum tahu nih web apa yang bakal kita clone lagi. Kalau kemarin kan sempet bikin web Apple nih. Ya udah, langsung aja ke monitor ya. Jadi malam minggu ini gue mau bikin video lagi. Videonya tuh step by step sih, jadi dari basic HTML dulu, nanti mungkin masuk ke ranah server side, diintegrasikan misalnya sama database gitu. Nah sekarang rencananya mau bikin konten HTML CSS lagi basic. Kalau yang sekarang gue nggak tahu nih mau bikin apa ya kira-kira ya. Kemarin kan udah bikin Apple ya, mungkin kita bikin temennya kali ya. Kita bikin Samsung mungkin. Gimana kalau bikin Samsung? Menarik nih, ada bannernya gini. Bannernya dia lebih dinamis ya. Kalau saya Apple kemarin kan dia statik doang tuh, image biasa. Oke, kita bikin Samsung aja kali ya. Nah pertama kayak kemarin kita ke folder yang kemarin, ke folder HTML, atau terserah teman-teman bikin di directory teman-teman. Oke, kalau udah kita buka text editornya seperti biasa. Kemarin gua upload 5 giga itu kayak 12 jam lamanya, video durasi 1 jam. Oke, kita open. Biasa kita bikin filenya dulu, kita bikin folder dulu, CSS, enter, terus bikin folder lagi namanya images, enter. Seperti biasa kita bikin file index, kita kasih title namanya home samsung.com. Keyboard gue gak enak nih, keyboardnya baru sih, soal apa gue ganti dulu kali ya biar cepet ya. Oke, kalau udah kita langsung buka aja di Firefox. Klik kanan, kita langsung buka di Firefox tampilannya. Oke, title-nya udah keluar di sini. Paling kita bikin header dulu yang di sini nih, header terus banner. Ini ada satu section ke kanan, ini juga banner ke kanan sana, dan ini juga sama ke sana juga. Kalau sampai sini sih dia kayak masih satu kolom ya, cuma ini kalau menu dia ada 3 kolom nih, 1 2 3. Oke, kita bikin seperti biasa, kita bikin menu dulu. Yang sekarang mungkin agak lebih cepet ya dibanding yang kemarin. Kalau buat teman-teman yang baru lihat video ini, mungkin bisa intip dulu video sebelumnya yang belajar juga bikin website, ngeklon webnya Apple. Jadi dulu file CSS nya namanya misalnya apa ya, global. Ntar kita panggil biasa di sini di bawah title pakai perintah ini, general style, terus href ke folder tujuannya css/global. Oke, kita tutup. Nah di sini kita coba bikin, iya ini kan center nih ya, ini balik lagi ya, ini center. Kita bikin dulu centernya. Oke, pertama kita screenshot, kita pakai trik lagi, slicing. Oke, ini dia. Kita coba lihat lebarnya berapa sih kontainernya, atau apa ininya nih, dari sini ke sini lebarnya berapa. Kita coba lihat 10 24, gede juga ya, 1440 dia bikin. Oke, kita bikin juga di sini, kita pakai ID ya sekarang. Kalau kemarin kan udah pakai kelas, kalau kelas kan titik. Nah sekarang kita pakai ID. Nah kalau ID pakainya pagar atau crash. Oke, lebarnya 10440 px. Nah terus kita bikin dia center pakai margin atas bawah 0, margin kiri kanan auto. Udah, kita save. Terus kita panggil di sini div id page, karena di belum ada apa-apa pasti. Oke, dia udah di sini. ID itu bentuknya unik, cuma ada satu di satu page gitu. Jadi kalau
kalau kelas bisa diulang terus, dipanggil terus. Tapi kalau ID, misalnya di sini ada ID page, di bawah udah nggak boleh dipanggil lagi. Kita bikin menunya dan headernya. Biasa kita panggil semantik pakai header. Terus ini ada logo sama menu ya. Ini kita bikin 3 kolom aja kali ya, apa 2 kolom ya? 2 kolom deh. Kolom pertama ini dari Samsung ke promotion, kolom kedua explore sampai icon orang ini ya. Nah caranya bikin kolom tuh teman-teman bisa bikin div terus kasih kelas. Nah misalnya nih kolom apa ya, misalnya nih kolom logo. Nah, terus bikin satu lagi div kelas kolom explore ya, dan kita kasih namain aja ya explore. Tutup. Nah kalau udah Samsung kita kasih nama sendiri ya, div kelas misalnya nama ini Samsung. Terus kita bikin menu yang ini, mobile, TV, home appliance. Kita bikin kayak kemarin, kita pakai UL. Terus kita bikin link atau apa, menu pakai A. Terus hrefs kemana ya, kita ke index dulu ya tujuannya, kita kurung sama mobile. Ini kita kopas saja smart home TV and promotion. Kita coba refresh ya, sudah kepanggil. Oke, kita langsung aja deh crop logonya, kita slicing dia. Langsung save forward and device. Gue sekarang lebih cepat ya, kita kemarin kan agak slow ke temponya. Oke, selected, kita taruh di desktop dulu Samsung. Oke, kita lihat di desktop logonya udah ada. Biasa kita rename dulu. Terus kita pindahin. Kita bikin folder aja namanya logo. Oke. Nah posisinya dia di image logo Samsung ya, kita panggil. Ketika kita panggil di sini, gue biasanya tuh bikin logo itu sebagai link ke home. Nah itu biasanya begini sih kalau gue, ada ke home, terus di dalam sini ada image. Niatnya kan ke home nih, link ini. Nah terus habis itu kita panggil image di dalam sini, images slash logo slash Samsung Detect. Kasih alternate namanya Samsung. Nah kita ke browser lagi, kita refresh ya. Udah ada kan. Oke, kita ke menu, kita kasih style dulu menunya, pakai kelas namanya menu. Terus kita balik lagi ke global CSS. Nah kita mulai styling kayak kemarin, kita perintahin header. Oke, kita bikin lokal CSS lagi ya kayak kemarin, kita kurung jadi header. Berarti kita lihat hierarkinya dulu ya, header, logo, baru ke menu ya, baru ada li A sama A. Oke, kemarin ya teman-teman, berarti header, logo. Terus kita bikin lagi header, logo, kelas menu. Sebelum kita masuk ke styling menu, kita reset dulu aja kali ya paddingnya. Kemarin kita kena padding banyak tuh, kita bikin ini. Nah ini artinya HTML, body, UL, H1, H2, P itu semua marginnya nilainya 0 dan paddingnya 0.
Nah video kemarin kan dia ngebentur tuh ya, nggak ngebentur ya di pojok-pojok sini. Nah, sekarang kita bikin dia ngebentur dulu gitu. Oke, sekarang baru kita styling menunya ya. Menunya udah begini kita bikin. Sekarang header, logo, menu, LI. Nah, ini kita perintahin si LI nya ini sejajar, bisa dipakai display inline block. Nah, ini udah sejajar. Sekarang kita perintahin Samsung sama si menunya ini sejajar. Terlihat dulu si Samsung sama si menu itu ada di mana. Dia itu ternyata dikurung sama logo. Nah, berarti kita perintahin yang ada di dalam logo ini nih, berarti nama dan menu sejajar. Nah, kita bisa pakai display flex. Nah, udah sejajar kan? Kalau udah sejajar, kita lihat lagi di browser. Nggak usah deh, kita lihat lagi di Photoshop. Gue clear dulu. Nah, ini kan ada jaraknya nih dari sini ke sini. Nah, ini kita bisa cek nih berapakah jaraknya dia. Nah, gue biasanya begini, gue tarik. Nah, ternyata jaraknya 83. Berarti kita kasih margin left itu 83 px. Oke, itu berjarak kan dia. Nah, sekarang kita bikin menu sebelah kanannya ya, yang ini. Nah, yang ini kita bikin yang ini sekarang. Berarti dia ini sejajar sama area ini ya, area Samsung, selevel sama Samsung dan menu yang ini, yang 6 ini. Berarti itu levelnya ada di sini ya, sejajar sama logo ya. Ya ini yang explore tadi, berarti yang udah kita buat. Oke, kita panggil menunya apa aja tadi. Ekspor dukungan bisnis, kita pakai UL lagi. UL li, terus panggil A, pakai hrefs pagar, kita kasih explore, terus kita duplicate. Oke, nah ini kita kasih nama menunya apa ya, explore menu kali ya, kelasnya namanya explore menu. Nah, terus ada loop nih, ada yang ini nih. Nah, ini kita kasih nama, kita bikin dulu sectionnya baru di sini, div class. Nggak usah pakai kelas deh, kita copy aja gini, kita copy ini biar cepet. Nah, kita kasih ini namanya explore menu icon. Nah, sekarang kayak kemarin kita slicing lagi si ininya, si icon-iconnya. Misalnya kalau teman-teman bertanya nih, kenapa nggak ngambil di font asem aja? Boleh juga sih ya, tapi kita ngambil di font stock aja kali ya. Ya udah, kita pakai ini aja ya. Jadi di video kemarin kita udah belajar slicing nih, ngambil icon, ngambil image. Nah, sekarang kita coba pakai icon stock aja. Kita download ya, di save. Ini persis yang kayak kemarin gue cerita, jadi fontnya di download dulu. Nah, cara makanya gimana? Caranya kita panggil yang all, kita copy dulu ya, copy, terus kita langsung masukin aja ke sini, paste. Oke, udah ada. Oke, habis kita copy all ini, nah dia cerita lagi nih, copy di entire web fonts folder. Ini persis banget nih kayak yang kemarin gue cerita. Kita coba paste di sini ya. Oke, habis paste di situ, kita panggil. Nah, kita coba yang user tadi ya, kita refresh. Oke, udah tampil ya ini orangnya. Jadi kita nggak perlu pakai teknik zaman dulu yang ini, yang slicing.
kita sekarang pakai icon stock aja, font awesome. Kita cari lagi ya icon keranjang sama source. Oke, kita udah copy. Nah habis itu kita cari icon source. Ini dia, kita pakai ini aja, copy lagi. Stop, kita lihat di browser ya. Oke, udah ada 3, udah ada menu. Sekarang kita mulai rapi-rapi headernya. Sekarang mau bikin explore sampai bisnis ini sejajar. Caranya gimana? Kita panggil CSS nya header export menu, dan ini artinya dan ya, header export menu icon. Nah kita styling 2 sekaligus. Kita perintahin yang ada di dalam sini, silinya sejajar, display berarti inline block. Oke, udah sejajar ya. Nah sekarang kita bikin atas ini Samsung sampai sini sama ini sejajar. Nah itu ada di mana ya, biar dia sejajar. Nah dia ada di sini. Berarti yang harus diperintahin adalah si header, bukan diperintahin ya. Jadi di dalam header ya. Jadi kita perintahin semua yang di dalam header itu sejajar. Like display flag, kita refresh. Nah ada sejajar kan. Sekarang kita perintahin explore sampai yang icon-icon ini sejajar. Nah itu di mana? Jadi di explore, berarti kita panggil dulu header class explore. Kita perintahin yang di dalam explore itu sejajar pakai display flex juga. Refresh. Nah udah sejajar. Nah sekarang kita perintahin yang explore ini dia menjauh dari yang ini, jadi dia mentok ke kanan ya. Jadi ada space di sini nih. Oke, caranya gimana? Kita kasih namanya margin left auto. Oke, kalau udah mentok kita bikin styling global supaya A nya ini enggak underline terus warnanya hitam. Hitamnya ini kali ya. Ini apa ya warnanya? Oh dia pakai hitam. Berarti kita bikin jadi semua link itu warnanya hitam dan tidak ada garis bawah. Kita refresh. Oke, sama ya. ini kan ada jaraknya nih ya, kita lihat dulu jaraknya berapa. 25 ya, dibagi 2. Oke, kira-kira kita kasih aja dia padding 13 pixel. Kita refresh. Nah dia udah mulai nyebar. Gue iseng-iseng cari tahu font apa sih yang dipakai sama Samsung. Ini yang ini nih. Terus pas gue inspect ya, ternyata dapet namanya Samsung One. Kita coba copy kayak kemarin. Dari file yang ini kita bakal styling bodinya. Nah ini kita perintahin si body punya font family kayak Samsung. Jadi ini artinya kalau 3 begini, dia tuh ngambil, pertama dia ngambil Samsung One dulu, kalau nggak ada dia ngambil Arial, kalau nggak ada dia ngambil sans serif. Ini artinya nih kalau begini. Terus kita kasih font size ya, size 14 pixel misalnya. Ya mirip, ini kayak mirip Arial sih kalau gue bilang. Nah pas gue browsing ternyata si Samsung itu ada nih fontnya Samsung One yang bisa di download. Oke, kita download aja ya Samsung fontnya. Nah ini seperti yang gue cerita kemarin kan, kalau Samsung kalau font itu harus di store dulu di suatu tempat. Nah ini dia fontnya. Kita coba ya, kita coba masukin, bikin folder dulu namanya fonts misalnya, fonts,
terus kita copy paste ke dalam. Nah habis kita copy paste kita panggil. Nah cara manggilnya itu pakai namanya font face. Ini ada dokumentasinya nih. Nah cara manggilnya seperti ini nih, pakai font face. Ini copy aja semua, kita taruh di global di atas, kita taruh paling atas aja. Oke, ini kan path-nya salah nih, cara manggilnya gini. Nah ini artinya kita mundur dulu satu langkah pakai titik-titik slash, habis itu kita masuk ke dalam. Nah gitu cara manggilnya ya. Ini kan CSS nya ada di globalnya, kan ada di dalam folder CSS nih, cuma si fonts-nya itu ada di dalam folder fonts. Nah berarti kita perintahin mundur dulu sepangkah, terus kita panggil foldernya, kayak gitu caranya. Oke, kalau udah kepanggil kita coba masukin ya font family-nya, coba yang 400 ini. Coba kita panggil aja di sini. Kita refresh. Kayaknya sih mirip ya. Nih kayak ini nih. Smart home-nya nih, coba lihat. Oke, fontnya udah kita bisa explore, terus bisa kita miripin juga. Sekarang kita coba bikin fontnya ngebold ya. Si font ini dia bold kan. Panggil header export menu LIA. Nah header export menu LIA berarti yang ini ya, header export menu LIA. Berarti kita perintahin yang ada di dalam sana itu harus bold. Kita coba refresh ya, harusnya dari menu ekspor ini sampai bisnis ini bold. Nah bold kan. Sekarang kita bikin temennya ini sebelah kiri, dia ngebold juga, berarti dia ada di header logo menu LIA, header kelas menu LI sama A. Oke, kita refresh ya, harusnya sih dia ikutan bold nih. Nah udah bold, mirip ya kayaknya sih, udah mirip. Sekarang kita coba bikin paddingnya, karena kan di Samsung ini, di web Samsung nih ada jarak nih di sini. Nah kita harus bikin paddingnya itu sekitar berapa nih, 30-an. Kita kembali lagi ke IDE, kita perintahin headernya punya padding, jarak di dalam atas bawah itu 30 pixel. Ini kasih 0 kiri kanannya, kita refresh. Oke, konsep apa tutorial paling seperti ini, belajar HTML atau belajar sesuatu sambil praktek. Tapi misalnya kalau teman-teman butuh sesuatu yang kayak oh ini kurang detail lagi, boleh di komen aja, silahkan dikasih saran, nanti gue bakal coba menyesuaikan kira-kira baiknya penyampaian nanti seperti apa. Oke, ini menu ikonnya kita cuekin aja dulu ya, karena ini kan icon stok, nanti kita cari-cari coba yang mirip-mirip kayak gini. Oke, sekarang kita bikin bannernya dulu ya, gede ini. Ini video gue jadiin part 1 part 2 aja kali ya, jadi biar cepet nih nguploadnya, nggak 12 jam kayak kemarin, gila itu lama banget. Sekarang kita mau bikin slidernya yang ini kita pakai library juga aja, persis kayak font awesome nih, jadi kita nggak usah bikin dari awal. Nah gua paling rekomendasiin ini sih, Slick Slider ini. Mau pakai library orang biasanya kita harus rajin membaca dokumentasinya biar nggak salah arah. Oke, dia bisa di download, terus bisa juga pakai CDN. Nah kita pakai CDN aja. Nah ini kalau pakai CDN nih artinya ini filenya di store di servernya mereka, terus kita tinggal panggil aja via HTTP.
kayak gitu, jadi nggak perlu di store di lokal. Nanti tinggal kopas aja si scriptnya, JS nya juga jangan lupa. Nah kalau udah kita kopas semua, terus kita tinggal panggil nih yang ini. Nah kita sekarang panggil JavaScript-nya dengan perintah ini, dokumen ready function. Ini adalah perintah dari jQuery. Itu artinya ketika page-nya udah di load sempurna, apa yang dilakukan. Nah ini di dalam sini apa yang dilakukan kita tulis di sini. Oke, ini ya, kita udah panggil si select-nya nih di sini. Kita hapus dulu aja. Nah sekarang kita bikin kelasnya dulu ya, JavaScript-nya. Nah ini kita coba langsung aja taruh di bawah. Kita bikin section baru namanya banner plus banner. Nah menurut si select-nya panggilnya caranya begini. Kita coba kopas aja langsung. Terus kita coba panggil di browser. Jadi ini itu adalah jQuery ya, scriptnya jQuery. Cuma di sini kita belum ada file jQuery-nya nih di sini. Nah kalau ini di refresh masih di error, jQuery is not defined. Oh, kan? Ada error di sini kan. Ada dua cara sih buat manggil jQuery. Nah ini ada di download, kita coba download. Nah teman-teman bisa download nih di sini yang kompres. Terus juga bisa pakai CDN kalau misalnya kalian nggak mau naruh di lokal. Tapi gue download aja ya. Gue save, kita taruh di folder HTML Samsung. Nah ini kan kita bikin folder baru aja namanya JS ya. Nah di dalam sini kita taruh di save. Nah udah ke save, kita lihat di text editornya. Nah ini udah kepanggil jQuery 36. Sekarang kita panggil di sini. Sintaknya pakai ini, type text JavaScript. Nah lokasinya di mana? Lokasinya di folder JS. Nama filenya jQuery. Nah habis itu kita tutup. Nah kalau udah kepanggil, harusnya blok yang ini itu nggak bakal error. Kita coba ya. Nah udah kan, jadi kan ini dia. Nah inilah bannernya nih nanti nih. Terus sekarang kita mau bikin bannernya ini. Nah ini bisa di download juga sih sebenarnya. Ini gue dapet nih. Tuh bannernya kayak gini. Nah, cuma gue mau bikinnya dari awal aja pakai trik yang ini. Kita lihat dulu gedenya berapa. Kalau teman-teman nanti jadi front end developer kayak gini kerjaannya pasti. Nah dia itu ternyata lebarnya 114 sama 641 tingginya. Oke kita bikin aja 1440 640. Udah, kita enter. Nah kita coba masukin image-nya. Nah ini gue ngambil dari Unsplash aja ya, yang gratisan. Kita ambil. Si image udah kita download, terus kita coba buka pakai Photoshop. Toolsnya boleh apa aja sih buat temen-temen. Gue biasanya pakai, kalau kerja pakai Photoshop, pakai apa, Figma. Tapi kalau ada juga desainer gue dulu pakai AI, ada Illustrator buat bikin webnya. Nah, kalau gue dulu ngedesain web, gue selalu pakai Photoshop karena AI gue nggak gitu suka toolsnya, nggak tahu kenapa. Udah kira-kira begini. Oke kita gedein lagi. Nah kalau udah kayak kemarin, kita solve for app and device. Kita lihat nih
358 kilo. Kita bikin high aja biar lebih kecil file size nya. Kalau udah kita save di folder images banner. Kita bikin folder baru yang namanya banner. Nah, kita taruh di sini aja. Kita kasih nama banner 1 misalnya. Kalau udah kita lihat di text editor udah ada 1 dan 2. Kalau udah ada, sekarang tugas kita panggil aja di sini. Kita replace your contentnya sama si banner. Panggilnya pakai tag img. Source-nya di mana? Ada di folder image, di folder banner. Terus ini nama filenya banner 1 JPEG. Kita kasih alternate-nya. Kita kasih tahu Google ini adalah banner Samsung 4. Udah tutup. Oke. Terus yang kedua ini, blok kedua, kita panggil lagi. Kita dia di mana? Di banner. Nama bannernya apa? Banner 2. Kita kasih alternate lagi. Ini adalah banner Samsung. Tutup. Kalau udah di save harusnya udah aman. Kita coba lihat di home nya. Oke, udah tampil. Nah, ini kan ada previous sama next-nya nih. Buttonnya kan kurang rapi kan, itu bisa kita modify nanti. Yang ini nih, kita jadiin kayak gini. Oke, sementara paling gue umpetin dulu. Kita coba ya, kita masukin settingnya nih yang ini. Autoplay sama dengan true. Terus autoplay speed sama dengan 2000. Dia otomatis ya. Nah, dia udah otomatis bergerak. Next, arrow nya ke false, harusnya hilang ya button kiri kanan ini, si previous sama next ini ya udah hilang. Nah, kita udah berhasil nih sejauh ini ya bikin header sama si banner ini. Oke, kita coba sampai sini ya, sampai promo ini ya, promo terbaru. Oke, kita balik lagi ke IDE. kalau gitu kita bikin section kelas namanya promo. Sekarang kita bikin label ini promo terbaru sama dapatkan info ya. Nah, itu gue bikin pakai H1 aja kali. Sebentar, kita bikin 2 section dulu. Pertama mungkin section yang ini sama ini. Oke, gue bikin div class apa ya, heading dulu ya. Nah, di dalam heading itu ada yang tadi H1. Nah, ini kita panggil sebagai H1 aja ya, si promo terbaru ini. Terus ada keterangannya yang ini. Kita bikin pakai P paragraf misalnya. Kayak link ya. Nah, ini kita bikin aja pakai UL lagi. UL kelas namanya apa ya, misalnya kategori kali ya, menu kategori. Kita enter, terus kita bikin list. Nah, di dalam list ada A, kasih tujuannya dulu kemana kita, karena kita nggak tahu, kita kasih crash dulu aja, yang penting ada. Kita kasih namanya mobile. Udah 4 kan. Nah, kita refresh ya, kita lihat nih, tuh udah ada semua. Oke, kita perintahin semua yang ada di dalam promo itu center ya. Kita bikin di sini teks, kita perintahin dia center. Oke, kita cek. Nah, dia udah center. Sekarang kita tinggal rapiin menunya ini, yang ini menu kategorinya. Itu kan tadi ada di dalam sini.
Nah, ini menu kategori. Nah, kita panggil ya di sini. Kita bikin lokal CSS lagi. Menu kategori. Kita kasih display flag. Terus kalau udah kita perintahin si bulat-bulatnya ini hilang. Nah, menu kategori di style non artinya kita perintahin bulat-bulat tadi yang ada di li itu untuk hilang. Ini pakai ini, pakai perintah ini. Kalau udah kita bikin dia center ya. Nah, caranya pakai justify content center. Nah, jadi di tengah ini. Oke, jadi beda-beda kan caranya. Ada yang bisa pakai, kemarin tuh kita pakai inline block, ada pakai block. Nah, ini sekarang kita pakai cara beda lagi. Jadi caranya sih banyak macam-macamnya ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman boleh explore, boleh cari tahu kira-kira prefer yang mana. Kalau udah begini kita tinggal rapiin aja, berarti kan H1 nya lebih gede, berarti itu udah di dalam promo. Kita bikin si heading tadi, si H1 tadi. Punya font 50 pixel. Nah, font family ini kita coba, kita kasihin lagi kayak itu kegedean tadi, kita cek sekarang. Nah, kira-kira ya menunya ini ternyata dia bold, kita bikin dia bold 700 mungkin. Dia sama kayak ini nih, sama kayak menu explore yang tadi. Kita coba taruh sini, bisa nggak? Nah, bisa tuh. Jadi kita perintahin semua yang ada di dalam li itu punya font family-nya 700 dan Samsung One. Nah, kan di sini ada jarak nih. Yang dapatkan promo ini ada jarak nih. Kita kan mau kasih jarak atas bawahnya. Nah, itu tadi ada di mana? Nah, dia tuh di sini ternyata di dalam P ini. Jadi kita perintahin promo heading P, jadi headingnya tuh 20 pixel. Jadi hasilnya seperti ini. Karena ini terlalu luas ya, sini kita kecilin lagi kali ya. Kita bikin 15 pixel mungkin heading topnya, biar lebih rapat. 10 mungkin. Nah, mungkin seperti ini ya, lebih rapi, ada jarak. Kita lihat juga nih kalau di webnya si promo ini jaraknya lumayan tinggi nih. Kita kasih padding aja, kasih padding 30 pixel atas bawah sama kiri kanannya 0. Oke, udah lumayan sih, lumayan mirip. Si menu kategori kayak lebih gede, kita bikinnya coba lebih gede ya. Di sini bisa nggak? Kita kasih font size misalnya 18 pixel mungkin. Oke. Ya, jadi lebih gede. Nah, kalau teman-teman lihat nih gimana sih cara bikin underline yang ini. Nah, itu ada namanya si ini. Jadi mereka tuh bikin satu kelas. Di sini namanya aktif. Atau bisa di A, bisa di li juga sih. Nah, di li juga bisa. Jadi ketika user sedang ngeklik mobile atau lagi ada di page tersebut, itu ada underline nya. Nah, caranya begini, kita balik lagi ke global CSS nya. Nah, ini kopas aja si selektor ini. Nah, ini kasih dot active. Nah, kita perintahin ada underline nya. Oke, ambil ya, ada underline nya. Nah, ini mirip-mirip sama yang tadi tuh, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Tuh udah jadi sih Samsung sampai sini. Gua upload dulu kali, ntar di part 2 baru bikin bawahnya ini sampai footer ya. Ini lumayan juga sih tuh, jadi biar cepet diupload, biar nggak lama nguploadnya, nggak sampai 12 jam.